mereka hanya mencatat nasab mereka sendiri, tapi mereka berani mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi dan menafikan silsilah keturunan Nabi yang sudah turun menurun di bumi pertiwi ini, seperti keluarga Wali Songo, keluarga kami Teku Cedi Pasi di Aceh kan. Nah, jadi dari dulu mereka menafikan karena tidak ada poin bagi mereka untuk mencangkok keluarga kami karena masih terpelihara gitu loh. Iya, iya. Ini kan masalahnya ketika mereka dipertanyakan keaslian nasabnya, ini wajar karena apa? Rasulullah itu kan milik semua umat, bukan milik mereka sendiri. Artinya ketika mengklaim bahwa mereka adalah cucu atau zuriat Rasulullah, ya tolong dong informasikan. Lalu ini kami punya bukti-bukti sejarah, bukti-bukti atau data yang menyambungkan kami ke Rasulullah, sehingga kita dalam hal ini umat Islam yang betul-betul istilahnya peduli pada Rasulullah ya merasa yakin gitu loh. Jadi kita tidak gini Pak, sebentar saya potong. Gini Pak, kami semua ini memperjuangkan masalah nasab yang ketersambungan kepada Rasulullah. Makanya ketika ada tesis ini, maka pihak-pihak Trah Wali Songo seperti Trah Kerajaan Said Qori ini juga membeberkan ini loh kepalsuan dari mereka. Ini perjuangan kami Pak, gitu loh. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat kecil atau masyarakat bawah. Nah, ini loh nasabnya Baib ini nggak tersambung karena tidak ada kitab sezaman dan bukti-buktinya sudah lengkap. Mereka tidak bisa menjawab begitu Pak. Paham ya? Iya Pak. Jadi Bang, di masa-masa kesultanan di Indonesia ini mereka punya nakoba sendiri, yaitu nakoba kesultanan. Dari setiap kesultanan itu mempunyai sekretaris dalam bidang nasab yang mencatat nasab-nasab keluarga itu, keluarga raja yang syarif itu kan. Namun setelah perjuangan melawan Belanda kita sempat mengalami kekalahan dan kocar-kacir. Nah, disitulah data-data itu dianuin sama Belanda kan. Lalu Belanda merubahnya gitu loh. Nah, kemudian ketika Indonesia merdeka, data-data yang dimiliki oleh kesultanan diumpetin sampai sekarang baru mulai dibuka gitu loh. Jadi kita sebelum Nakobah Ashraf Ba'alawi berdiri, catatan nasab saya sendiri itu sudah tercatat di abad 12 Hijri. Sementara mereka baru ada catatan nasab mereka itu di abad 13 Hijri gitu loh. Siapa lebih tua? Tapi kami nggak pernah mencantolkan kami Sayyid Teku gitu. Kami surohnya Teku bukan Sayyid. Tapi kakek kami di nasab yang ke-10 itu Syarif gitu loh. Paham nggak maksudnya? Mungkin sedikit menambahkan. Jadi gini Pak, artinya dari keturunan kerajaan maupun Trah Wali Songo, beliau itu keturunannya tidak pernah mengaku-ngaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah, walaupun catatannya itu jelas. Ketika ada rame-rame dari Ba'alawi mengaku dirinya bahwa keturunan Rasulullah dan Trah Wali Songo semuanya terputus nasabnya, tidak tersambung nasabnya kepada Rasulullah, maka Allah menampakkan sekarang kejelasannya Pak. Seperti itu Pak. Ya, mungkin saya jadi Allah tampakkan mereka dari karakter-karakter buruk mereka gitu loh. Mungkin saya menambah sedikit ya. Iya. Cara mengundang orang kalau di room ini gimana ya? Soalnya gini, saya ada teman juga aktif di TikTok. Itu dulu dia kan lulusan Fakultas Sejarah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi begini, ini kalau ngomong konteks sejarah ya, konteks sejarah saya pernah baca sedikit. Jadi di perpustakaan UIN Sunan Ampel itu ada bukunya Snogurgrons. Jadi Snogurgrons ini punya data-data ya
surat menyuratnya, terus nasihat-nasihat dia, itu kan dulu didokumentasikan di Leiden kan, di Belanda itu kan, itu sudah diterjemah dan itu ada di perpus-perpus UIN, itu ada semua. Nah, saya sempat baca sedikit ini waktu ada polemik nasab itu kan. Jadi sebenarnya begini, sebelum ada Ropito itu Habib Utsman bin Yahya itu sempat mengajukan ke SNOK, itu minta diajukan ke Ratu Wilhelmina itu untuk mengesahkan gelar Sayyid pada Habib Utsman bersama golongan mereka gitu. Setelah pasca mereka mendapat pengesahan gelar Sayyid itu, bisa satu mereka juga meminta Hindia Belanda itu untuk melarang orang selain keluarga dia itu memakai gelar Sayyid gitu loh. Kalau nggak salah itu ada, itu di redaksinya ada. Habib, gelar Habib. Bukan Sayyid. Oh, Sayyid. Terus setelah itu baru muncul apa namanya, kayak waktu itu kan keturunan kesultanan lah kebanyakan kan, banyak gelar-gelar kehormatan itu kan, Raden, ada Sayyid juga kan. Akhirnya mereka itu diparani bahasa Jawa ini, disamperin sama mereka, didata satu persatu. Kalau nggak mau ikut ya dipenjarakan, kalau nggak salah seperti itu. Akhirnya mereka semua itu nggak berani pakai gelar itu. Nah, setelah itu baru ada Robitoh itu, dan Robitoh itu mulai ada pembedaan orang-orang keturunan Hadromi itu yang Sayyid, yang grupnya klannya Habib Utsman sama yang lain. Kalau nggak salah jadi Ali Irsad itu, kalau nggak salah seperti itu. Lebih jelasnya monggo dicek di perpustakaan UIN Sunan Ampel, itu ada bukunya, itu lengkap sekali, itu memang jelas. Jadi klan Ba'alawi itu memang imigran dari ekspatriat kan, mereka kan ekspatriat dari Hadromi, khususnya dari Hadromaut, terus didatangkan pasca Diponegoro itu kan didatangkan ke sini, terus ditaruh di penampungannya itu ada di Pekojan, terus di Tamburan, di Pekalongan, Bangil, Surabaya, itu di Ampel itu ada semua datanya itu. Ya lebih jelasnya bisa diakses saja, bukunya itu ada, sudah terjemah itu kalau nggak salah. Kalau di TikTok teman saya itu Abdul Majid namanya, itu lulusan sejarah fakultas sejarah UIN Sunan Ampel. Mungkin sedikit masukan itu ya. Terima kasih. Iya. Boleh saya lanjut bertanya, Teguh? Silakan. Ya. Jadi kalau mendengar apa yang Tengku tadi jelaskan, berarti kan tidak ada tujuan lain kan kita mengetahui nasab selain yang seperti apa tadi, apa istilahnya, yang untuk memperpanjang umur, menyambung silaturahim, dan tahu kita punya keturunan, kan begitu Tengku ya? Ya. Nah, terus kenapa kita harus marah ketika ada orang meragukan kita punya nasab, sementara kan kita sudah tahu sendiri anunya? Ya, pertama, nasab itu tidak berhak diragukan oleh orang lain, karena kaidah nasab, orang itu yang tidak mengetahui nasab itu hukum syar'i wajib percaya nasab orang. An-nasu mutamanuna bi ansabihim. Manusia itu layak mempercayai nasab orang lain gitu. An-nasu mutamanuna bi ansabihim. Manusia itu terpercaya dengan nasab-nasab mereka gitu loh. Iya. Nggak boleh meragukan nasab orang, nggak percaya nasab orang tanpa mengetahui umudun nasab. Itu makanya boleh marah. Iya, ketika kita tidak diyakini atau diragukan ya, kita punya nasab untuk membuat orang itu tidak salah. Makanya kita harus menunjukkan data-data kita. Nah, supaya kita tidak salah dalam mempercayai itu, kan begitu. Iya, kayak kami Bang 11 membatalkan nasab Ba'alawi berdasarkan penelitian dengan data gitu loh. Bukan dengan ocehan, bukan dengan tebak-tebak buah manggis. Kami mempelajari dan mendalami gitu loh. Iya, begini
Tentu. Jadi kalau saya pribadi dalam hal ini cukup heran karena mohon maaf walaupun tidak sekolahnya tinggi-tinggi tapi kan pahamlah bagaimana kita harus apa namanya istilahnya berhasil dunia dengan ilmu dan berhasil di akhirat dengan ilmu. Ya tentunya pendekatan ilmu yang semua pakai. Artinya walaupun saya punya banyak teman habaib dalam hal ini, tetapi dengan munculnya kajian Kiai Imad ini tentulah harus percaya dulu karena didasarkan data dengan ilmu. Kan itu loh anunya. Ya. Sehingga loh kalau memang mau membantah artinya kebenaran tesis ini ya bantahlah dengan ilmu kan begitu kalau saya sederhana gitu loh. Ya. Ini kan tidak perlu kita nguring-nguring atau ngamuk-ngamuk ketika kita diragukan sementara kita tidak mampu menunjukkan bahwa kita memang layak untuk diyakini kan begitu. Ya benar. Saya kira jalan atau istilahnya titik temu atau jembatan untuk melewati masalah ini adalah saling adu data gitu loh supaya umat